ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Dawu sapa Abu Hurairah lamma nazalat nalikane nazalat tumurun apa hadhil ayatu apa ikilah rupane ayat mang wa anzir ashiratakal aqrabin. Maknane wa anzir lan meden-medeno sira ashirataka ing kerabat sira al aqrabina kang luwih kang atau pira-pira kang luwih parek. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Da'a ngajak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan ing wong Quraisy. Fajtama'u mongko dadi kumpul sapa Quraisy. Fa amma mongko ngumumaken sapa Gusti Rasul wa khossolan khususaken sapa si Nabi ta Gusti Rasul wa qala lan ngendika sapa si Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bani Ka'b bin Lu'ay indawu andiru anfusakum angkidu anfusakum minan nar angkidu nyelametaken sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh minanari saking neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab angkidu nyelametaken sira anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh minanari saking neraka. Ya bani Abdi Syamsin angkidu nyelametaken sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh minan nari saking neraka. Ya bani Abdi Manafin angkidu nyelametaken sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh minan nari saking neraka. Wa bani Hasyimin wa ya bani Hasyimin angkidu nyelametaken sapa sira anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh minan nari saking neraka. Ya bani Abdul Muthallibi angkidu anfusakum minan nar angkidu nyelametaken sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh minan nari saking neraka. Ya Fatimatuhu Fatimah angkidi nyelametaken sira nafsaki ing awak dhewe sira minan nari saking neraka. Fa inni krana satune ingsun iku la amliku ora kuwasa nolak sapa ingsun minal azab. Fa inni krana satune ingsun iku la amliku ora kuwasa nolak sapa ingsun minal azab lakum maring sira kabeh to krana sira kabeh minallahi saking Allah syai'an ing suwiji-wiji ghaira anna lakum liyane satune to angin satuhune iku tetep lakum kaduwe sira kabeh rahiman ana sanak saabulluha kang neles-nelesi sapa seingsun ha ing rahiman mang bibilaliha kelawan nepung rahim. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa qaluhu utawi dawuh Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam bibilaliha mang huwa ya qauluhu iku bi fathil ba'i kelan maca fathah ba'i bibala bisa bibila bisa bibilaliha atau bibilaliha atau bibalaliha wa kasrihalan kasrae ba wal bilal iku al ma'u iku banyu wa maknal hadis utawi maknane hadis iku sa asiluha
sa'asilu bakal nepung sapa ingsun ing rahim. Syabbaha nyerupaaken sapa Gusti Nabi koti ataha ing megot rahim bil hararati kelawan sifat panas tudfa'u kang den padamaken apa si hararah mang bil ma'i kelawan banyu. Wa hadhihi utawi iki hararah iku tubarradu iku den ademaken apa si hadhihi den ademaken bisilati kelawan nebung sana. Hadis yang kesekian kalinya ini kita pelajari diriwayatkan dari Abi Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lamma nazalat hadhil ayatu," ketika ayat ini datang atau turun, yaitu anzir ashiratakal aqrabin. Ayat ini turun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy sehingga berkumpul, dan disitulah Nabi menjelaskan secara umum dan juga secara khusus bagaimana perlunya perintah Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, agar Gusti Rasul, Gusti Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan untuk menakut-nakuti akan ancaman dan siksaan Allah kepada sanak kerabat dekat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu adalah bagian daripada kabilah Quraisy, waktu itu kabilah yang paling top, yang paling hebat dan paling ada di papan atas kabilah itu. Sehingga Nabi karena akrobin asyirotah al-akrobinnya itu adalah banyak dari orang-orang Quraisy tentunya, maka Rasulullah memanggil orang-orang Quraisy untuk kemudian berkumpul, dan Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan Nabi baik secara khusus maupun secara umum kepada Bani Ka'ab bin Lu'ay. Beliau Nabi menyampaikan, angkiru anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah kalian, selamatkan diri kalian dari siksa api neraka. Juga kepada Bani Murrah bin Ka'ab, Rasulullah menyampaikan demikian, angkiru anfusakum minan nar. Ayo selamatkan diri kalian dari siksaan api neraka. Dari Bani Abdi Syamsin, Rasulullah juga menyampaikan angkiru anfusakum minan nar. Sama dari Bani Abdi Manaf, Rasulullah juga menyampaikan angkiru anfusakum minan nar. Dari Bani Hashim, Rasulullah juga menyampaikan angkiru anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muthalib, juga Nabi menyampaikan angkiru anfusakum minan nar. Itulah apa yang disampaikan Nabi. Makanya Nabi itu punya sifat, dari sifat wajibnya Rasul adalah tabligh. Nah itu, makanya sifat para utusan Allah itu kan ada 4 yang wajib, yaitu apa pertama? Shidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ini kalau kita miliki 4 sifat ini, maka akan menjadi orang yang paling hebat. Pertama, jujur, amanah, dan menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Baik perintah ma'ruf atau melarang hal yang mungkar. Ini yang kadang-kadang bergeser. Kalau sekarang apa-apa yang sekiranya membahayakan diri dan kelompoknya nggak disampaikan. Baru kalau menguntungkan pada diri dan kelompoknya secara gencar didengungkan di sana sini. Itu yang sekarang terjadi pada kenyataannya.
sehingga jauh melenceng dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para utusan dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya dia kidib, sering berdusta, kemudian khianat dan sering menyimpan apa yang sekiranya menguntungkan pada dirinya, dia sampaikan, kalau tidak ya tidak, kalau iya disampaikan, kalau tidak ya tidak. Inilah yang terjadi pada masa-masa sekarang ini, banyak pemimpin yang seperti itu. Maka kalau ingin memilih pemimpin, sekiranya pemimpin itu memiliki 4 kriteria itu. Pertama, sidik, jujur. 2, amanah. Bukan yang kidib, yang pendusta, mengeluarkan hauk, berita hauk terus, atau apa yang disampaikan kadang-kadang tidak benar. Kemudian yang kedua, dia sering khianat. Ini tidak boleh kita jadikan pemimpin. Kemudian tabligh, harus transparansi, nyata apa yang dilakukan, disampaikan, dan apa yang harus diperintahkan, dan apa yang harus menjadi larangan disampaikan, apa yang sekiranya menguntungkan bagi umat sampaikan, sekiranya juga yang dapat membahayakan pada umat disampaikan semuanya. Apa untung ruginya, apa manfaat dan mafsadahnya. Nah, inilah suatu ciri. Dan yang paling penting adalah fatonah. Fatonah ini tentu ada bekal suatu profesionalisme atau kecerdasan, ketangkasan di dalam melihat kenyataan dan keadaan yang ada, sehingga tanggap apa yang harus dilakukan, apa yang seharus diserap dari aspirasi dan seterusnya, ini betul-betul dilakukan. Itulah kalau sifat 4 ini yang dimiliki oleh seseorang, maka layak dijadikan suatu pemimpin. Kembali kepada hadis ini, Rasulullah ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, agar Rasulullah menyampaikan peringatan tentang harusnya menakut-nakuti kepada sanak kerabat dekatnya untuk menyampaikan apa yang harus diketahui tentang konsekuensi orang yang melakukan dosa, melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka konsekuensinya adalah neraka. Makanya Rasulullah menyampaikan angkiru anfusakum minan nar. Itu yang secara umum. Kemudian secara spesifik Rasulullah menyampaikan kepada putrinya sendiri, ya Fatimah, wahai Fatimah anakku, angkiri nafsaki minan nar. Ini makanya di depan ada kata-kata fa'amma wa khassa. Ada secara umum, ada juga secara khusus Nabi menyampaikannya. Jadi kepada putrinya sendiri Rasulullah menyampaikan, wahai anakku Fatimah, selamatkan diri Anda, diri engkau dari sentuhan api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena saya tidak bisa nanti menolak azab Allah jika harus engkau atau kalian ini harus dimasukkan dan dijebloskan ke dalam neraka. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Hanya saja kalian adalah famili dan sanak kerabatku yang harus aku pelihara hubungan famili dan sanak kerabat itu dengan cara bersilaturahim. Kalau ditarik benang merah dari hadis ini, yang pertama adalah bahwa pentingnya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang seharusnya diperintah tentang kebaikan untuk dilakukan, dan apa yang harus dihindari, dijauhi dari apa yang menjadi larangan Allah, beserta konsekuensinya yang akan diperoleh atau akan yang didapat oleh orang yang melanggar, atau juga
yang akan didapat dari pahala-pahala jika dilakukan dari hal baik. Nah, inilah yang kemudian Nabi menyampaikan secara lugas kepada para sanak kerabat dekat beliau. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dari kalangan bani yang ada dari kabilah Quraisy ini, walaupun mungkin tidak sepaham, tidak cocok kepada Nabi, mungkin juga dia iri dan sesamanya dengan itu hatinya kepada Nabi, tetap Nabi menyampaikan. Karena ini adalah untuk menjalin tetap hubungan silaturahmi. Dan yang ketiga, Nabi menegaskan kepada semua dari sanak kerabat dekat beliau bahwa nanti apa yang dilakukan oleh mereka dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, ini konsekuensinya pada diri masing-masing. Makanya Nabi mengatakan, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Jadi tidak akan Nabi bisa, kata Nabi ini, untuk menolak jika Allah menghendaki harus disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara lepas dari kata-kata syafa'atul uzma. Ini secara normatif seperti itu. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diberi suatu hal yang luar biasa dibanding keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada Nabi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini adalah Nabi yang memang ada prioritas memberikan syafaat yang agung kepada siapa yang dikehendaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama bagi mereka yang mencintai Nabi. Karena orang yang mencintai Nabi, Nabi menyampaikan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang betul-betul mencintaiku, nanti ia bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu apa tanda cinta kita kepada Rasul? Dengan banyak menyebut asma dan nama beliau, dengan banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau Nabi menyampaikan, inna anjakum yaumal qiyamah, yang paling selamat, yang paling beruntung, yang paling bahagia nanti, yang paling terbebas dari apa yang menjadi berbagai macam ewuh pekewuh dan juga berbagai macam kejadian-kejadian yang dahsyat nanti di hari kiamat itu, yang paling selamat dari semua itu adalah aktsarukum alayya sholatan. Mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan orang yang banyak bersolawat seperti itu. Karena orang yang baca sholawat 1 kali, Allah akan memberinya rahmat 10. Itu minimal. Bisa saja baca 1 kali, Allah memberinya 1000 rahmat. Belas kasih Allah. Orang masuk surga itu bukan amalnya, tapi birahmati, kata Allah. Atas rahmatku. Lah kalau 1 baca sholawat diganti dengan 10 minimal rahmat Allah. Kalau baca 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Alfin itu sejuta. Kalau kalian bisa baca 1 juta berapa? 1 kadang lihat TV. Walhasil Nabi ini punya keistimewaan yang luar biasa dibanding dari nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dan pimpinan serta sayyid dari semua para nabi dan utusan Allah.
Lah ini yang kemudian yang dari hadis ini ketiga, minimal Nabi ini sudah memberikan peringatan kepada sanak kerabat dekatnya akan apa yang menjadi ancaman Allah bagi orang yang melanggar aturan agama. Tapi Nabi sekalipun mereka tidak sepaham, mereka mungkin menentang ajaran Nabi, tapi Nabi tetap menjaga silaturahim. Makanya Nabi mengatakan, ghairu anna lakum rahiman sabulluha bibalaliha. Itulah, tetap Nabi menjaga tali silaturahim. Wan Abi Abdillahi Amr ibnul As radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Abu Abdillah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharon hale banteraken swara ghairu sirrin kang ora nglirihaken swara yaqulu dawu sapa si Nabi, yaqulu hale dawu sapa si Nabi, inna ala bani fulanin, satune keluarga bani fulan iku laisu ora ono sapa alu bani fulanin bi auliya iku tetep kelawan piro-piro kang nulungi ingsun. Innama angin pastini waliyi padha ae utawi kang nulungi ingsun Allahu iku Allah wa shalihul mukminina lan wong saleh pira-pira wong mukmin walakin la tatapeni lahum iku tetep kaduwe ali bani fulanin iku utawi rahimun utawi sanak kerabat atau sanak famili saabulluha kang neles-nelesi sapa si ingsun ha ing rahim bibilaliha kelawan nepung rahim muttafaqun alaih ai hadzal hadits muttafaqun alaih wal lafdhu tawi lafati iku lil Bukhari katwe Imam Bukhari. Wan Abi Ayyub Khalid bin Zaidin al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan satune lanang iku qala matur sapa si rajul ya Rasulullah du Gusti Rasul akhbirni mugi-mugi akhbirni ngabarakenno panjenengan tuane ing kula atau nyeritakakenno panjenengan tuan ni ing kula bi amalin kelawan amal atau kelawan kelakuan yudkhilu kang manjingaken apa si amal ni ing kula al jannata ing surga wa yubaidu lan ngedoaken apa si amal ni ing kula ngedoaken minan nari saking neraka faqala mongko dawuh sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi ta'budu nyembah sira Allah ing Allah ta'budu nyembah sira atau nyembah sira ini namanya ta'budu kok diman nyembah ini namanya insya maknawi maknanya wala tusyriku lan ora nyekutoaken sapa sira bihi kelawan Allah syai'an ing sewiji-wiji wa tuqimu lan jumenengaken sira as-sholata ing salat wa tu'tilan nekaaken sapa sira to aweya sapa sira az-zakata ing zakat wa tasilu lan nepunga sapa sira ar-rahima ing sana muttafaqun alaih ai hadal hadis muttafaqun alaih. Hadis yang ini ada seorang laki-laki dan sebelumnya adalah Nabi pernah mengatakan atau pernah bersabda yang mana sahabat Abdullah yaitu Amr ibnul As ini
pernah mendengar Rasulullah menyampaikan suatu sabdanya bahwa anna ala bani fulanin laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan ini bukan waliku atau yang bisa menolongku, tetapi wali Allah. Yang dapat menolongku adalah Allah dan solihul mukminin, orang-orang soleh dari kalangan orang mukmin. Tetapi mereka itu rahimun, punya, merupakan ada tali famili yang aku sambung kefamiliannya dengan mereka. Artinya apa? Walaupun mereka itu secara status tidak akan menjadi penolong Rasulullah, dan mungkin karena beda dalam apa yang menjadi hal sehingga tidak bisa menjadi wali, kata Rasulullah, karena wali adalah Allah dan solihul mukminin. Cuma mereka itu adalah merupakan famili yang harus disambung. Dari hadis ini apa? Walaupun mungkin mereka itu tidak bisa memberikan manfaat atau juga bukan menjadi wali penolongnya, tetapi tetap sanak kerabat ini perlu diperhatikan. Karena yang merupakan kesunatan dan pentingnya bersilaturahim ini di atas segala-galanya. Lagi pula nanti di akhirat itu tidak bisa seorang anak secara normatif ya, semua ini tidak bisa menjadi hal yang sangat dibutuhkan karena sudah nafsi-nafsi. Makanya dikatakan di akhirat dan dari hari kiamat nanti adalah disebutnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Juga di Al-Qur'an itu dikatakan di waktu itu sudah mereka lari dari orang tuanya, tapi orang harus mempertanggungjawabkan semua amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap diri manusia akan dimintai pertanggungjawaban ke hadapan Allah nanti. Tidak hanya yang zahir kita miliki, fisik kita, semua. Makanya inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaran, penglihatan, hati kita juga semuanya ini kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturrahim ini penting. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa silaturrahim inilah yang dapat mendatangkan keberkahan. Mulai dari Allah akan menambah umur kita dan akan meluaskan rizki kita. Di hadis yang berikutnya ini ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah dan minta penjelasan serta minta wasiat, diberi tausiah agar diberi tausiah oleh baginda Rasul. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin. Ya Rasul, tolong aku diberi suatu informasi amal atau diberinya suatu penjelasan tentang amal yang yudkhiluni al jannata. Yang amal itulah dapat memasukkanku ke dalam surga Allah. Wa yubaiduni, dan dapat menjauhkan diriku dari siksaan Allah.
amal apa ya Rasul yang bisa dapat menghantarkanku masuk surga dan menjauhkanku dari api neraka? Rasulullah menjawabnya, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa tuqimus shalah, lakukan dan dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kalau sudah mampu dan harus mengeluarkan zakat, lakukan untuk mengeluarkan zakat. Kadang-kadang kalau masih miskin, wah sembarang, bahkan semua impiannya ingin begini dan begitu. Bahkan sesumbar, jika aku kaya, jika aku begini dan begitu, semuanya beres. Begitu tercapai dan begitu diberi kekayaan yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya juga lupa. Makanya waktu zakat. Dan yang terakhir kata Nabi, selain menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, serta melakukan sholat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Nabi menyampaikan watasilur rahimah, jaga tali persaudaraan, yaitu saling silaturahim, jaga silaturahim. Artinya apa? Bahwa silaturahim ini menduduki peringkat yang juga tidak kalah pentingnya dalam amal kita. Dan silaturahim inilah bagian dari amal yang bisa menghantarkan kita untuk masuk surga dan menjauhkan kita dari neraka. Mudah-mudahan dan semoga kita semua bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan tepat, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, serta mendirikan sholat dengan baik, apalagi dengan berjamaah, dan menunaikan zakat, serta pandai bersilaturahim. Insya Allah dengan amal itulah kita akan dimudahkan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na, Rabbi allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana, wasil maqasidana waqdi jami hajatina, wa tammim amalana washmardana,
وصي جسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب